Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 dari kelas Manajemen Agribisnis kelas A akan mempresentasikan materi dengan judul Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, ada Anggita Dela Putri, Aprilia Diastuti, Elang Trias Pandurjirot, Endang Setiasi, Filzah Arifah Kania, Wan Nur Rahman, Karisa Adi Basal Sabila, Karisma Maharani, Najmi Safa Fadila, Najwa Afni Sakina, Rafa Ramira Yudhistira, dan Sevani Priyaditna. Sebelum masuk ke materi manajemen sumber daya manusia, alangkah baiknya kita mengenal dulu apa itu konsep manajemen sumber daya manusia. Jadi konsep dari manajemen sumber daya manusia merupakan proses dalam pemanfaatan manusia meliputi menerima, menggunakan, mengembangkan, serta memelihara SDM. Atau juga dapat diartikan proses dalam mengelola sumber daya manusia sesuai visi untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Jadi, manajemen pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu kebijakan untuk mensukseskan pembangunan agribisnis. Manajemen sumber daya manusia memiliki beberapa fungsi. Di antaranya ada perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengadaan pegawai atau staffing, dan pelaksanaan atau activity. Perencanaan merupakan proses awal mengatur tujuan dan mencari cara untuk mencapai tujuan tersebut. Pengorganisasian merupakan pengaturan sumber daya fisik dan manusia untuk merealisasikan rencana dan tujuan. Pengadaan pegawai merupakan pemenuhan kebutuhan organisasi dengan pengadaan pegawai agar organisasi atau perusahaan dapat bergerak. Dan yang terakhir, pelaksanaan merupakan upaya penggerakan anggota agar mau dan berusaha mencapai tujuan perusahaan dan anggota perusahaan. Baik, selanjutnya pada permasalahan SDM dalam agribisnis. Yang pertama, bahwasanya mutu SDM agribisnis Indonesia masih terbatas. Hal ini didukung dari pendapat Nulung tahun 2006 bahwasanya persentase penduduk setengah pengangguran 70,2% berada di sektor pertanian dan juga 29,8% berada di sektor non-pertanian. Kemudian, menurut Intan tahun 1997 bahwasanya mutu SDM agribisnis Indonesia juga masih terkendala dalam terhambatnya sikap mental seperti malas, enggan, lamban, masa bodoh, tidak peduli, suka menunda, dan juga kerja asal jadi. Kemudian juga banyak petani yang sudah berusia lanjut dan rendahnya regenerasi petani, jadi nggak ada yang melanjutkan kerja petani itu. Nah, kemudian rendahnya kapasitas dalam aspek kewirausahaan. Next. Oke, kemudian ada produktivitas tenaga kerja sektor pertanian menduduki urutan terakhir dibanding sektor lapangan usaha lainnya. Dan yang terakhir berdasarkan curahan jam kerja yang dihitung dari lamanya bekerja per minggu, bahwa ternyata tenaga kerja pertanian baik secara kumulatif maupun pada masing-masing subsektor itu sebanyak 59% bekerja kurang dari 35 jam per minggu atau termasuk kategori disguised unemployment. Jadi merupakan pertanian terselubung di mana tenaga kerjanya itu tidak bekerja secara optimal. Selanjutnya kami akan membahas perencanaan sumber daya manusia, yaitu analisis dan identifikasi ketersediaan serta kebutuhan SDM di suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut, dan juga bisa diartikan sebagai proses yang secara sistematis dan tepat tentang pengkajian memastikan jumlah, posisi, kualitas, serta keterampilan yang dibutuhkan suatu organisasi dan apakah organisasi tersebut memiliki ketersediaan SDM yang dibutuhkan. Nah, perencanaan SDM sendiri meliputi proyeksi jumlah karyawan yang dibutuhkan, identifikasi SDM yang tersedia dalam organisasi, analisis keseimbangan penawaran dan permintaan, juga program aksi. Secara garis besar, perencanaan SDM dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu eksternal dan internal. Faktor eksternal meliputi keadaan politik nasional dan global, kondisi sosial, politik dan hukum, dan juga teknologi.
Sedangkan faktor internal meliputi rencana strategi dan operasional, anggaran SDM, pengembangan dan desain organisasi, serta desain perencanaan. Nah, dalam manajemen sumber daya manusia itu kita memerlukan strategi, di mana kemampuan menyusun perencanaan strategi manajemen sumber daya manusia itu merupakan salah satu kompetensi kunci yang didasari dengan penguasaan aspek bisnis, visi, dan misi organisasi secara mendalam. Pengetahuan dan kemampuan menyelaraskan visi dan misi organisasi dalam bentuk perencanaan SDM itu harus ditunjang dengan penguasaan metode perakiraan SDM yang matang. Jadi nanti akan didapat metodologi yang tepat sehingga menghasilkan data dan desain perencanaan SDM yang sesuai dengan tujuan organisasi. Nah, untuk strategi manajemen sumber daya manusia ini ada fungsi utama, jadi kita harus menggapai fungsi utamanya, di antaranya adalah pengelolaan kinerja, pengembangan organisasi, pengelolaan talenta, manajemen suksesi, pengelolaan karir, hubungan industrial, dan pelayanan pekerjaan. Di dalam strategi, kondisi eksternal ini sangat mempengaruhi, jadi kita harus memperhatikannya. Itu terkait mengenai perubahan pada aspek sosial, budaya lingkungan, ekonomi, keuangan, teknologi, dan politik. Kemudian kebijakan pemerintah terkait bisnis organisasi tersebut. Selanjutnya, perubahan aspirasi atau kebutuhan pelanggan ataupun aktivitasnya. Kondisi suplai pasar pegawai dan posisi yang sulit di lingkungan tersebut, kemudian pelaksanaan bread making ke industri sejenis. Oke, kita masuk ke bagian rekrutmen, di mana menurut Grabara, rekrutmen merupakan proses penarikan kandidat untuk mengisi posisi jabatan yang kosong. Rekrutmen bertujuan untuk mengidentifikasi kandidat potensial yang memiliki keterampilan dan moralitas yang diperlukan. Sumber rekrutmen ada kandidat dapat berasal baik dari internal maupun eksternal organisasi. Kelebihan menggunakan sumber internal organisasi, biayanya itu akan lebih murah. Kemudian loyalitas dan dedikasi pegawai dapat terjaga. Dan mengurangi durasi adaptasi karena sudah terbiasa dengan suasana. Untuk kekurangannya, menggunakan sumber internal organisasi dapat membatasi bakat aktual yang tersedia serta peluang masuknya ide-ide baru. Kemudian untuk metode rekrutmen, di sini ada metode internal dan juga eksternal, di mana yang internal itu dapat berupa pengumuman lowongan kerja, lowongan jabatan, di mana biasanya itu job posting gitu ya. Terus kemudian ada persediaan bakat atau talent inventory. Kemudian untuk yang metode eksternal ada pelamar yang datang kemudian menyerahkan surat lamaran. Kemudian ada rekomendasi karyawan, iklan, kemudian dari agen tenaga kerja, lembaga pendidikan, dan juga job fair. Untuk sumber referensi yang kami gunakan di sini ada buku dari Hasmin dan juga Oron, kemudian yang terakhir ada dari Winanti Endah, di mana judulnya Perencanaan Manajemen Sumber Daya Manusia Lembaga Pendidikan. Baik, terima kasih. Mungkin itu tadi yang dapat kami sampaikan mengenai manajemen sumber daya manusia. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.